Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, dalam kisah inspiratif pada pagi hari ini kita akan menceritakan tentang mimpi para sahabat. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Para sahabat ya, ketika Rasulullah masih hidup, banyak yang mereka mengalami masing-masing mimpi yang merupakan petunjuk bagi mereka. Abdullah bin Umar salah satunya, karena dia berkumpul dengan para sahabat. Salah satu pernah kejadian dia berkumpul dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'ad bin Malik termasuk dia juga salah satu. Lewatlah Abdullah bin Salam. Maka ada yang mengatakan, ya riwayat ini dari Zaid bin Usaid, bahwa ada yang mengatakan dia itu seorang ahli surga. Maka Abdullah bin Salam berhenti sambil tersenyum mengatakan, tidak mungkin seorang mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui. Maka oleh mereka ditanya keberadaan Abdullah bin Salam itu. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, aku pernah bermimpi. Mimpi itu ketika dia belum Islam, ada di sebuah ya taman yang hijau yang indah. Maka berdirilah ya, ada tiang pancang yang begitu kuat, kemudian ada tali. Maka di dalam itu ada pelayan yang menyuruh, kau peganglah tali itu. Itulah mimpi yang aku alami. Maka aku berusaha mengambil tali itu ya, maka dapat. Aku pun diangkat oleh tali itu. Maka aku laporkan kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, taman itu adalah taman Islam, tiang itu adalah tiang Islam, tali itu adalah ikatan yang kuat dalam Islam, dan kau akan mati ya dalam keadaan Islam. Itulah kata Rasulullah kepada Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Umar selalu mendengar itu, dia punya keinginan. Para sahabat, kata Abdullah bin Umar, mereka bermimpi. Mimpinya itu mereka ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawabnya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala dan menjawabnya dengan benar. Ketika itu aku masih remaja, rumahku adalah masjid. Masuk rumahku masjid itu, dia rajin ke masjid ya. Itu Abdullah bin Umar salah satunya sahabat yang rajin ke masjid. Bahkan satu riwayat dia sangat suka yang mengunjungi tempat-tempat Rasulullah pernah disinggahi dan Rasul sholat di sana. Itu salah satu kebiasaan dia. Rumahku adalah masjid. Waktu itu aku belum menikah, kata Abdullah bin Umar. Aku berkata kepada diriku, ya, jika kamu adalah orang yang baik, ya, mohonlah petunjuk pada Allah melalui mimpi terhadap dirimu akan kebaikanmu itu. Itulah aku berkata kepada diriku. Begitulah ketika malam hari aku berbaring, aku mohon, ya Allah, jika engkau mengetahui akan kebaikan diriku, tunjukilah melalui mimpi. Itulah dia minta.
Apa yang terjadi? Dia mimpi didatangi dua malaikat yang memegang cambuk dari besi. Malaikat itu membawa dia berjalan. Aku di antara dua malaikat itu, kata Abdullah bin Umar. Aku dibawa ke neraka jahanam, diperlihatkan padaku neraka jahanam. Ya, begitu diperlihatkan, aku merasa takut, maka aku berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari neraka jahanam ini. Itulah di dalam perjalanan dia yang dibawa oleh dua malaikat dalam mimpinya itu. Nah, begitulah ya, dibawa dia, aku melihat jahanam itu. Maka malaikat mengatakan, seorang malaikat itu mengatakan, ya kamu jangan takut, kamu adalah sebaik-baik seorang laki-laki yang paling baik jika kamu rajin sholat, kata malaikat. Aku melihat jahanam itu seperti sebuah sumur, ya, sumur yang besar, ya, memang mengerikan kondisi di dalamnya itu. Kemudian ada tanduk, ya. Kalau kita bilang mungkin sumur itu sumur, ada tiang pancang dua kiri kanan, seperti itulah gambarannya, macam tanduk dia. Di dekat tanduk itu ada seorang malaikat yang menjaga, memegang ya cambuk dari besi, dari rantai besi itu. Dan ada orang bergelantungan di situ, kepalanya ke bawah ke arah neraka itu, mau tercebur ke neraka itu. Dan aku melihat, ya aku kenal ada beberapa orang Quraisy yang bergelantungan di rantai besi itu, ya. Itu yang dia lihat. Maka aku dibawa oleh malaikat ke arah sebelah kanan sesudah itu. Artinya dia meninggalkan jahanam itu, dibawa oleh malaikat karena dia orang yang baik. Selesai sadar dari mimpi itu, ya aku mendatangi kakakku Hafsah. Ya, Hafsah ini kan anak Umar, dia kan Abdullah bin Umar. Dia datangi saudara perempuannya Hafsah sebagai istri Rasulullah. Maka diceritakannya lah mimpi itu kepada Hafsah. Oleh Hafsah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna Abdullahi rajulun solih. Itulah jawab Rasulullah. Sesungguhnya Abdullah bin Umar itu adalah laki-laki yang baik, kata Rasulullah. Inilah kalau kita bilang dimaknai Rasulullah sebuah mimpi yang para sahabat pada dasarnya ketika mereka menginginkan untuk menjadi petunjuk dalam dirinya, ya, itu mereka melapor kepada Rasulullah. Artinya bagi kita, kisah ini memberikan satu pemahaman yang baik, karena mimpi itu juga salah satu dari nilai petunjuk. Apalagi Quran menceritakan mimpi itu kan ada, ya, Nabi Yusuf mimpi, Raja Fir'aun di masa Nabi Yusuf mimpi, yang 7 ekor sapi gemuk dimakan sapi kurus. Nabi Ibrahim mimpi, ya, menyembelih putranya, ya. Kemudian Rasulullah juga mimpi memasuki kota Mekah. Artinya sebuah mimpi itu pada dasarnya diakui oleh agama kita di dalam Al-Quran. Apalagi itu menjadi petunjuk, dan para sahabat menginginkan seperti itu, ya, supaya apa? Supaya tahu dia bobotnya, sehingga dia kuat. Termasuk Abdullah bin Umar, inilah dia orangnya, ya. Makanya Abdullah bin Umar ini kalau kita lihat, ya, di sepanjang hidup yang dia jalani, salah satunya hampir setiap minggu dia memerdekakan budak, yaitu budak dimerdekakannya oleh Abdullah bin Umar. Kemudian dia mengikuti napak tilas Rasulullah. Rasul berjalan kemana, dia mau tahu, ya. Begitu dia tahu apa yang dilakukan Rasulullah, Rasul sholat di tempat itu, maka dia lakukan sholat di tempat di mana Rasulullah pernah sholat. Begitulah Abdullah bin Umar ini. Maka itu kalau kita lihat, dari kisah ini memberikan satu gambaran kebaikan bagi kita, bahwa mimpi bisa menjadi petunjuk di dalam kehidupan ini. Apalagi seperti digambarkan oleh para sahabat-sahabat yang mereka mimpi, sama seperti yang kita bicara dulu, Zaid bin Khalid, orang yang masuk Islam, orang yang ke-25 orang masuk Islam, itu dia mimpi juga, ya. Dia mimpi berada di jurang neraka jahanam, di pinggirnya itu seorang menolak dirinya, ternyata ayahnya. Begitu dia mau masuk, Rasul memegang pinggangnya, selamat dia.
ya dia selamat, dilaporkannya sama Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Masuk Islamlah kau, kata Abu Bakar. Ya, mimpimu itu benar. Akhirnya dia masuk Islam. Ya, ternyata betul ya bahwa yang menolak itu ayahnya, karena ayahnya nggak senang sama dia ketika dia masuk Islam, sehingga dia tuh dipukuli oleh ayahnya. Ya, akhirnya dia lari dari rumahnya berlindung sama Rasulullah. Ini satu gambaran bagi kita bahwa ada mimpi yang pada dasarnya memberikan petunjuk kepada kita untuk lebih menguatkan kebaikan kita. Kalau kita salah, kita dianjurkan untuk bertobat. Ya, kalau kita benar, insya Allah menguatkan kebenaran kita. Apalagi tadi digambarkan oleh Rasulullah, inna abdallahi rajulun solih. Sesungguhnya Abdullah itu, kata Rasulullah, adalah laki-laki yang baik. Dan kenyataan memang benar ya sampai akhir kehidupannya itu. Inilah kalau kita lihat ya para pendengar, hadirin dan hadirat, menjadi satu inspirasi bagi kita untuk ya tidak salahnya memohon petunjuk Allah terhadap diri kita melalui mimpi yang menjadi petunjuk